Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Wira dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu pengetahuan alam, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang ekosistem dan interaksi makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Maka dari itu, silakan persiapkan diri kalian dengan menyiapkan buku paket ESPS IPA kelas 5 dan juga buku catatan kalian ya, supaya kalian dapat menulis hal-hal penting yang akan kita bahas dalam video ini. Oke, jangan lupa juga sebelum kalian lanjutkan video ini, silakan berdoa dulu membacakan doa sebelum belajar ya. Oke, jika sudah, berarti kita sudah siap untuk masuk ke pembahasan inti kita. Are you ready? Let's go! Oke anak-anak, pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas tentang ekosistem dan juga interaksi antar makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, tentunya setiap makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem pasti membutuhkan makanan ya, untuk memperoleh energi dan juga untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, oleh karena itu akan terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang nantinya akan disebut dengan rantai makanan. Nah, kita akan bahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan rantai makanan itu adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya di sini adalah salah satu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Di sini terjadi peristiwa makan dan dimakan yang dimulai dari tanaman, atau di sini itu dia rumput. Rumput ini dimakan oleh belalang. Belalang yang memakan rumput akan dimakan oleh katak. Katak yang memakan belalang akan dimakan oleh ular. Kemudian ular yang memakan katak tersebut akan dimakan oleh elang. Nah, burung elang ini dia tidak ada lagi yang memangsa. Maka saat dia mati, dia akan diuraikan oleh pengurai. Contohnya itu jamur. Selain jamur, pengurai itu adalah bakteri dan juga cacing ya. Itu adalah salah satu rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang terjadi di suatu ekosistem. Nah, dalam rantai makanan sendiri, setiap makhluk hidupnya memiliki peranan masing-masing. Ada 3 peran yang ada di dalam suatu rantai makanan, yaitu adalah produsen, konsumen, dan juga dekomposer atau pengurai. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, produsen itu adalah makhluk-makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan dan ganggang. Mereka dapat membuat makanannya sendiri karena memiliki zat hijau daun atau klorofil untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ada konsumen. Konsumen ini merupakan kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya manusia dan hewan. Sedangkan yang terakhir, dekomposer atau pengurai. Ini adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang sudah mati.
Contohnya tadi bakteri, jamur, dan juga cacing. Mari kita lihat contoh rantai makanan yang tadi. Kita tentukan peran dari masing-masing makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan tersebut. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah tanaman. Di sini itu rumput. Dia berperan sebagai produsen. Karena rumput ini bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis karena dia memiliki zat hijau daun atau klorofil untuk melakukan fotosintesis. Kemudian, belalang yang memakan rumput atau tanaman tersebut berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, ternyata peran konsumen juga ada tingkatannya anak-anak. Ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya sampai yang namanya konsumen tingkat puncak. Untuk konsumen tingkat 1, itu biasanya adalah kelompok hewan-hewan herbivora atau omnivora. Kelompok konsumen tingkat 1 ini, mereka mendapat makanan langsung dari produsen atau tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri. Kemudian ada katak. Katak di sini dia berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini biasanya adalah kelompok-kelompok hewan omnivora atau karnivora yang mendapat makanan atau memangsa konsumen tingkat 1. Lalu di sini ada juga ular. Ular itu berperan sebagai konsumen tingkat 3 karena dia mendapat makanan atau memangsa makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau di sini memangsa katak. Oke. Setelah konsumen tingkat 3 ada juga elang. Elang di sini dia berperan sebagai konsumen puncak. Kenapa dia disebut dengan konsumen puncak? Karena konsumen puncak itu adalah kelompok-kelompok hewan karnivora yang tidak ada lagi pemangsanya, atau dia berada di puncak rantai makanan. Dia mendapat makanan dari konsumen tingkat 3 atau di sini adalah ular. Nah, karena konsumen puncak ini tidak ada lagi yang memangsa, jadi saat dia mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Dalam kasus di rantai makanan ini diuraikan oleh jamur. Oke. Itu adalah peran-peran dari setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Mari kita coba perhatikan rantai makanan berikut. Kita akan tentukan juga peran masing-masing dari makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan tersebut. Dalam rantai makanan ini biasanya terdapat di ekosistem darat, yaitu biasanya di ekosistem sawah. Di gambar pertama itu ada tanaman padi. Tanaman padi ini dia berperan sebagai produsen. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan ular akan dimakan oleh burung elang yang merupakan konsumen puncak. Karena burung elang tidak ada lagi yang memangsa. Nah, saat burung elang mati, tubuhnya akan diuraikan oleh makhluk pengurai atau dekomposer seperti cacing, bakteri, dan juga jamur. Nah, hasil penguraiannya nantinya akan menjadi nutrisi di dalam tanah dan membantu pertumbuhan dari tanaman atau kembali lagi ke produsen. Sehingga rantai makanan biasanya akan menghasilkan siklus ya. Siklus perpindahan energi. Oke. Nah, rantai makanan juga ternyata berhubungan dengan keseimbangan ekosistem. Jadi, setiap rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Berperan dalam apa? Dalam jumlah maupun dalam
peran dalam rantai makanan tersebut. Jadi jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada atau terganggu, maka komponen rantai makanan lainnya juga akan terganggu. Contohnya di rantai makanan ini, saat populasi tikus berkurang karena petani tidak suka padinya diambil terus-menerus oleh tikus. Jadinya petani memburu tikus dan tikus pun populasinya berkurang. Saat populasi tikus berkurang, yang akan terjadi yang paling mungkin adalah dua hal. Yang pertama, populasi padi akan bertambah. Kenapa? Karena tadi tikusnya berkurang. Tidak ada lagi yang memakan tanaman padi. Nah, kemungkinan yang kedua adalah populasi ular berkurang. Kenapa? Karena tikus ini adalah makanan ular. Kalau tikus tidak ada, maka ular akan kehilangan makanannya dalam ekosistem tersebut, sehingga ular pun populasinya bisa berkurang hingga bisa saja punah karena tidak mendapat makanan dalam ekosistem tersebut. Gitu anak-anak. Nah, dalam lingkungan ataupun suatu ekosistem tidak hanya ada satu rantai makanan, tapi bisa juga terbentuk beberapa rantai makanan. Nah, beberapa rantai makanan tersebut dapat berkumpul membentuk hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks lagi, yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Atau lebih sederhananya, kita bisa artikan jaring-jaring makanan itu sebagai kumpulan beberapa rantai makanan yang berhubungan dalam suatu ekosistem. Contohnya pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini adalah jaring-jaring makanan yang terbentuk dari beberapa rantai makanan di suatu ekosistem. Jadi, bisa terlihat ya, di sini tumbuhan itu tetap sebagai produsen, sedangkan yang memakan tumbuhan itu ada lebih dari satu. Itu ada kambing, kelinci, dan juga tikus. Nah, setiap makhluk hidup yang ada di dalam setiap rantai makanan akan saling berhubungan menjadi jaring-jaring makanan. Nah, pada jaring-jaring makanan juga tetap ada peran masing-masing makhluk hidup seperti pada rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Misalnya pada jaring-jaring makanan berikut. Rumput dan juga pohon di sini mereka berperan sebagai produsen. Kemudian ulat dan juga belalang serta tikus mereka berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena mereka makan langsung dari produsen, yaitu pohon dan rumput. Kemudian di sini ayam dan katak berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena mereka mendapat makanan dari konsumen tingkat 1 atau memangsa makhluk-makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Dan ular juga burung elang mereka berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karena tidak ada lagi yang memangsa mereka kecuali saat mereka mati akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, selain rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kita juga akan membahas tentang piramida makanan. Apa itu piramida makanan? Nah, di dalam suatu ekosistem, setiap makhluk hidup tentunya memiliki peran masing-masing. Nah, peran setiap makhluk hidup itu dapat dikelompokkan dan disusun dalam bentuk piramida makanan. Bentuk dari piramida makanan ini menggambarkan keseimbangan dari suatu ekosistem. Sesuai dengan namanya, bentuknya itu seperti piramida. Jadi semakin ke atas akan semakin kecil. Di sini menggambarkan keseimbangan ekosistem, yaitu produsen jumlahnya pasti lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Jadi tingkat paling dasar dari piramida makanan di ekosistem darat
pasti akan diisi oleh produsen atau tanaman-tanaman yang jumlahnya akan lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 jumlahnya juga akan lebih banyak dari konsumen tingkat 2 dan seterusnya sampai ke puncak piramida. Ya, jadi populasi setiap tingkatnya akan berbeda-beda dan semakin kecil atau semakin ke atas piramidanya, populasi makhluk hidupnya akan semakin kecil. Oke. Nah, jika salah satu tingkatan dalam piramida makanan terganggu, maka seluruh keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Contohnya, saat produsen berkurang dalam suatu piramida makanan, maka konsumen satunya juga akan berkurang. Kemudian saat konsumen satu berkurang, maka konsumen duanya juga akan berkurang dan seterusnya. Ya. Jadi saat salah satu tingkatan dalam piramida makanan terganggu, maka itu sangat mempengaruhi ke keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan setiap makhluk hidup yang ada di lingkungan kita, sehingga ekosistem yang ada di sekitar kita dapat terjaga dan juga tetap seimbang. Oke? Baik, anak-anak, itulah tadi pembahasan kita tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Untuk evaluasi hari ini, silakan buka buku paket ESPS IPA kelas 5 kalian di halaman 77 dan 78. Silakan kerjakan latihan ulangan bab 5 bagian A dan B. Langsung di buku paketnya dan nanti kirimkan langsung ke Bapak. Oke. Itulah dia penjelasan kita hari ini. Selamat mengerjakan evaluasi, semangat. Baik, anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan kita hari ini telah selesai. Bapak harap kalian semua dapat memahami apa yang sudah kita bahas tadi ya. Jika ada yang tidak kalian pahami ataupun ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan langsung tanyakan ke Bapak, oke? Karena malu bertanya maka sesat di jalan. Jadi tidak usah malu-malu ya. Bapak informasikan juga untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan penilaian harian. Penilaian harian untuk bab 3, 4, dan 5 kita gabung, oke? Maka silakan persiapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian harian. Pertemuan kita pada video pembelajaran ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.